Shalom saudara. Pada hari ini kita kembali akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 ini, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian, bahwa hampir semua agama menjelaskan kita dituntut untuk taat kepada perintah-perintah dari Tuhan, lalu tuntutan untuk kita taat kepada Tuhan tersebut didasari atas reward dan punishment. Ya, ada imbalan, ada apresiasi dari Tuhan jikalau kita taat kepada Dia, menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, ada konsep surga dan konsep neraka dalam setiap agama. Artinya setiap perbuatan baik yang kita lakukan karena Tuhan, itu ada reward, ada imbalan, yaitu surga. Dan surga ini adalah gambaran di mana kita akan menikmati banyak hal yang menyenangkan buat kita, saudara. Ya, saya tidak akan singgung ajaran agama-agama tertentu, kenikmatan apa yang ditawarkan di dalam surga nanti. Dalam setiap konsep agama berbeda-beda, saudara. Yang pasti surga itu adalah satu imbalan jikalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan yang kita yakini, saudara. Lalu kalau kita melanggar perintahnya, ada juga punishment, ada sanksi, ada hukuman, saudara. Ya, kalau kita melanggar perintah-perintah yang Tuhan ingin kita lakukan, lalu kita tidak melakukannya, justru ada sanksinya, ada hukumannya, saudara. Oleh sebab itu setiap agama punya konsep neraka dengan bahasa dan istilah yang berbeda, tetapi setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Allah memiliki agama. Jikalau dia tidak mentaati perintah-perintah Tuhan yang dia yakini, maka dia akan menerima sanksi, menerima hukuman, saudara. Jadi hampir semua agama memiliki konsep reward and punishment ini, saudara. Jadi apa yang manusia lakukan, apa yang orang percaya lakukan kepada Tuhan, baik ketaatan melakukan perintah-perintahnya atau pemberontakan, pelanggaran terhadap perintah-perintahnya, selalu motivasinya atau didorong oleh pilihannya yang menyenangkan buat dia. Dia mau senang di sini, tentunya dia tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Atau dia ingin senang nanti di surga, dia akan taat kepada perintah Tuhannya, saudara. Ya, dia memilih untuk nanti saja saya dapat kesenangan di surga, sebab itu dia akan mentaati perintah-perintah Tuhannya, saudara. Dia akan dapat reward, imbalan, saudara. Sehingga setiap orang yang melakukan perintah Tuhan itu dimotivasi, didorong untuk dia berani melakukan itu karena ingin mendapatkan sesuatu, kenikmatan, kebahagiaan nanti di surga. Ada orang yang menahan, oh jangan berzina di sini, nanti dapat kenikmatan di surga, dapat istri yang baru, atau susah-susah di sini, nanti kita akan mendapat kenikmatan di surga, jalannya terbuat dari emas, rumahnya besar, segala macam, saudara. Jadi dia mengorbankan kesenangan di bumi supaya dia dapat nanti kesenangan di surga, saudara. Surga ini bisa bahasanya berbeda-beda, ya saudara. Atau orang melanggar perintah Tuhan, lalu dia sadar penuh bahwa
dia akan menerima sanksi dan dia tidak peduli itu, saudara. Atau ada orang yang tidak peduli, ada Tuhan atau tidak, ada surga neraka atau tidak, dia menikmati kehidupan di dunianya dengan caranya sendiri, saudara. Artinya begini, yang saya mau jelaskan bahwa hampir semua agama mempunyai konsep reward and punishment, ya, imbalan dan sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang mentaati perintah Tuhannya ataupun yang melanggar perintah Tuhannya, saudara. Bahkan tidak sedikit juga pendeta-pendeta mengajarkan surga ini dengan konsep semacam ini, saudara. Ya, kekristenan diajarkan bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan, harus taat kepada Tuhan, karena kita akan mendapat kesenangan, kebahagiaan nanti. Kita harus bisa menahan diri, saudara. Sebenarnya itu satu konsep yang sangat wajar, saudara. Tetapi yang menjadi poin saya adalah justru itu yang bukan Kristus ajarkan. Ya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan di sini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, you obey me. If you love me, keep my commands. Artinya dasar dari kita mentaati perintah Tuhan adalah karena kita mencintai Dia, saudara. Ya, jadi bukan karena kita mau get something, bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, tapi karena semata-mata kita mencintai Tuhan, saudara. Jadi ketaatan yang lahir dari cinta Tuhan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Dasar dari kita mencintai Tuhan karena kita sudah dicintai Tuhan lebih dahulu. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya memang kita bisa mengasihi Kristus karena kita sudah dikasihi lebih dulu. Ya, dan Kristus meminta ketaatan kita itu dasarnya karena kita mengasihi Dia. Ya, orang yang mencintai Tuhan pasti dia akan melakukan perintah-perintahnya. Pasti dia ingin menyenangkan hati orang yang dicintai, saudara. Hal ini bisa kelihatan di dalam hubungan suami istri. Efesus pasal 5 ayat 22 menyatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi pada ayat berikutnya, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, saudara. Ya, jadi antara suami dan istri ada istri tunduk kepada suami karena suami mengasihi istri, saudara. Nah, ini seringkali menjadi persoalan. Mana duluan? Istri supaya bisa tunduk kepada suami, dia harus dikasihi dulu, atau supaya istri dikasihi, maka istri harus tunduk kepada suami, saudara. Seringkali suami bersikap kasar kepada istri karena merasa istrinya tidak menghormati suaminya, saudara. Tidak tunduk kepada suaminya. Setiap apapun yang disampaikan oleh suaminya selalu dibantah oleh istrinya. Bahkan terus-menerus istrinya begitu kasar dan berani melawan suaminya. Sehingga suaminya merasa kehilangan kasih, saudara. Oleh sebab itu banyak suami-suami menuntut istrinya, oh karena dia nggak mengasihi saya, dia nggak hormat sama saya, ya, dia nggak tunduk kepada saya, untuk apa saya mencintai dia, mengasihi dia, sayang sama dia. Nah sementara istri-istri nuntut, bagaimana saya bisa tunduk kepada kamu sebagai suami jikalau saya tidak disayang, tidak dikasihi. Ini jadi seperti persoalan telur dengan ayam, mana duluan, saudara. Ya, ayam bertelur berarti ayam duluan, atau telur netas menjadi ayam, jadi telur duluan, saudara. Mana duluan, ayam duluan atau telur duluan? Sehingga istri dan suami saling menuntut. Ya, istri menuntut supaya suami mencintai dia, menyayangi dia, itu, saudara. Sehingga dia bisa tunduk kepada suami. Ini sebenarnya dua hal yang tidak bertentangan, saudara. Ya, seorang istri tunduk kepada suami karena memang mencintai suaminya. Seorang suami mencintai kepada istrinya seperti Kristus mencintai jemaatnya. Bahkan Alkitab mengatakan sedemikian besar Kristus mencintai jemaatnya sampai dia menyerahkan nyawanya kepada jemaat. Ini artinya
Seorang suami mencintai istri itu totalitas, bahkan sampai menyerahkan dirinya kepada istrinya. Istrinya juga begitu, saudara. Ya, tunduk kepada suaminya totalitas, saudara. Jadi mana duluan? Tidak ada yang duluan, saudara. Ya, cinta itu saling memberi, saling totalitas memberi diri kepada orang yang dicintai. Cinta itu membuat seseorang melakukan hal-hal yang memang membahagiakan pasangannya, saudara. Nah, hal semacam inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus inginkan, bahwa ketaatan kita kepada Dia itu karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Kristus dalam diri kita yang kita terima itu membuat kita mengerti arti mengasihi. Kita dimerdekakan sehingga kita ketika mentaati Dia, kita tidak mengharapkan reward, saudara. Kita tidak melanggar perintahnya bukan karena kita tidak takut kepada neraka, saudara. Neraka dan surga itu tidak ada urusan dengan ketaatan kita kepada Kristus, saudara. Ya, ketaatan kepada Kristus adalah itu karena hati kita didorong oleh cinta yang besar sehingga kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Banyak pendeta mengajarkan bahwa ketaatan kita nanti dibayar dengan kebahagiaan-kebahagiaan di surga. Saya tidak menyebut itu salah, tetapi itu baru 1/10 kebenaran. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Kristus mau kita taat kepada Dia karena kita mencintai Dia, mengasihi Dia. Karena hal itu dilakukannya kepada kita. Dia mencintai kita, saudara. Totalitas. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara. Cintanya total. Sebab itu ketaatan kita miliki pun kepada Kristus seharusnya didasarkan karena kita mencintai Dia, saudara. Ini menjadi penting karena ini akan menentukan sebenarnya iman kita seperti apa, saudara. Ya, seringkali kita memilih mempercayai Tuhan karena kita ingin memperoleh sesuatu dari Dia, saudara. Ya, ingin mendapatkan kehidupan yang jauh lebih nyaman, saudara. Ya, kalau ketaatan kita seperti ini, gitu ya, ketaatan yang didasari ketakutan atau ketaatan yang didasari ingin mendapatkan surga, itu jelas bukan ketaatan yang Tuhan inginkan, saudara. Sehingga sepatutnya pendeta kembali mengevaluasi setiap pengajaran yang mendorong seseorang untuk taat kepada Allah karena ingin mendapatkan sesuatu dari Dia, saudara. Atau karena takut Allah menghukum kita, saudara. Ini jelas bukan kekristenan, saudara. Ya, seperti yang saya awal katakan bahwa jikalau kita taat kepada Dia tanpa cinta itu perbudakan, saudara. Itu intimidasi, perbudakan. Kita ditakuti dengan sanksi hukuman neraka kalau kita tidak mencintai Dia, saudara. Atau kita diiming-imingi dengan surga yang begitu nikmat, surga yang begitu menyenangkan, sehingga kita taat kepada Dia, itu pun ketaatan yang egosentrik, saudara. Egosentris, saudara. Ya, ketaatan yang tidak merdeka, yang tidak sejati, saudara. Ini jelas sesuatu yang keliru, saudara. Ya, jadi ketaatan kepada Kristus itu ketaatan yang lahir dari karena kita memahami kita dikasihi oleh Allah, saudara. Ya, jadi harus dibedakan, saudara. Surga dan neraka ada, saya tahu ada itu. Kita mengajarkan memang ada, saudara. Ya, Yerusalem baru, surga, langit baru, bumi baru. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita, saudara. Ya,
atau dengan ketidaktaatan kita, saudara. Orang yang tidak taat kepada Allah karena memang dia tidak mengasihi Tuhan. Sanksi pasti ada, saudara. Neraka disediakan untuk mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Surga juga demikian, saudara. Disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, memperoleh hidup yang kekal. Ada janji, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya memang kita disediakan satu tempat untuk kita bisa bersama-sama dengan Allah. Tetapi bicara ketaatan, ini bicara hati kita, saudara. Ya, jadi saya harus menegaskan bahwa ketaatan yang kita miliki ini, ketaatan yang kita lakukan kepada Kristus, bukanlah satu perbudakan, bukanlah satu cara kesempatan untuk kita memperoleh sesuatu, tetapi ini kesempatan untuk kita menyatakan cinta kita kepada Kristus penebus kita, saudara. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita sudah ditebus, dikasihi, diampuni oleh Kristus, maka hati yang sesungguhnya ada satu rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan kita untuk kita mau menyenangkan hatinya, saudara. Seperti seseorang yang diselamatkan nyawanya oleh orang lain, maka hati orang itu akan mensyukuri, bersyukur, berterima kasih. Dan orang yang menolong dia adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ya. Dan dia akan mau berbuat baik, saudara. Orang perbuatan baik itu dalam konteks mengasihi Kristus, bukan dalam konteks yang berhubungan dengan surga dan neraka, saudara. Ini ya perbedaan perbuatan baik kekristenan. Ketaatan di dalam kekristenan itu tidak berhubungan dengan surga dan neraka, tapi berhubungan dengan hati kita yang sudah diselamatkan atau belum, hati kita yang sudah menyadari atau belum bahwa kita dikasih oleh Kristus. Jadi kasih yang kita terima dari Kristus itulah yang mendrive kita, mendorong kita untuk mengasihi Dia melalui ketaatan kita kepada Dia. Jadi ketaatan kekristenan itu lahir dari orang-orang yang mengasihi Kristus, yang sudah terlebih dahulu dikasih oleh Dia. Semoga kita kembali merubah atau memperbaiki cara kita taat kepada Kristus, menyadari karena kita sudah dikasih oleh Kristus, maka kita mengasihi Dia di dalam ketaatan kita kepadanya. Tuhan memberkati.